Tahu nggak sih, di dalam tubuh kita ini ada sebuah jaringan jalan raya yang jauh lebih rumit dari kota manapun di dunia. Tapi, apa jadinya kalau satu jembatan kecil aja runtuh? Nah, kali ini kita bakal telusuri gimana satu masalah kecil di sistem peredaran darah bisa memicu serangkaian kegagalan besar. Sebuah efek domino biologis yang, jujur aja, cukup menakutkan. Coba deh bayangin, ada sebuah sistem jalan tol super canggih yang mastiin setiap sudut kota dapat pasokan penting tepat waktu. Sekarang, bayangin sistem itu mulai rusak. Mulai dari macet, pengiriman telat, dan akhirnya kelumpuhan total. Kira-kira, kayak gitulah yang terjadi di dalam tubuh kita waktu sistem supervital ini mulai gagal. Oke, kita mulai dari kondisi idealnya dulu ya. Sistem sirkulasi kita ini bukan sekedar pipa biasa loh. Ini tuh sebuah mahakarya rekayasa biologis yang terus-menerus beradaptasi. Jantung berdetak dengan irama yang presisi, pembuluh darah bisa melebar dan menyempit sesuai kebutuhan, dan setiap tetes darah itu bawa muatan yang sangat berharga. Semuanya itu ibarat tarian yang sinkron banget. Konsep kuncinya di sini adalah homeostasis, yaitu sebuah kondisi keseimbangan yang dijaga dengan sangat hati-hati. Tubuh kita itu kerja non-stop buat mastiin setiap sel, gak peduli sejauh apapun, dapat aliran darah yang cukup, atau istilahnya perfusi, supaya bisa hidup. Ini kondisi normalnya, kondisi tenang, sebelum badai datang. Nah, disinilah domino pertama mulai goyang. Pemicunya itu seringkali musuh yang gak kelihatan. Tekanan. Bukan tekanan emosional ya, tapi tekanan fisik yang terus-menerus merusak pembuluh darah kita dari dalam. Kita kenal dia sebagai hipertensi kronis. Betul, si pembunuh senyap. Terus, tekanan darah itu sebetulnya apa sih? Gampangnya, bayangin aja kekuatan semprotan air di dalam selang. Kekuatannya itu ditentukan dua hal, seberapa banyak darah yang dipompa sama jantung, atau curah jantung, dikali dengan seberapa sempit pembuluh darahnya, atau resistensi perifer. Rumusnya kelihatan simpel, tapi konsekuensinya bisa sangat rumit. Yang keren, tubuh kita itu punya sistem pengatur tekanan otomatis, namanya REES. Jadi waktu tekanan turun, ginjal langkah 1 ngelepasin renin. Renin ini, langkah 2 dan 3, memicu reaksi berantai yang akhirnya menghasilkan angiotensin 2, semacam satpam super kuat. Tugasnya si satpam ini, langkah 4, adalah menyempitkan pembuluh darah dan nahan cairan biar tekanan naik lagi. Brilian kan sistemnya? Tapi gimana ceritanya kalau satpam ini nggak pernah pulang? Kerjanya 24/7, non-stop. Nah, alih-alih menjaga, dia malah jadi biang keroknya. Nah, ini dia bahayanya. Tekanan tinggi yang konstan itu efeknya kayak amplas, yang terus-terusan menggerus lapisan dalam arteri kita, yang tadinya mulus dan licin, yang namanya endotel. Coba bayangin, jalan tol yang tadinya mulus, sekarang jadi kasar dan penuh retakan. Ini bukan cuma kerusakan di permukaan loh, ini tuh kayak ngasih undangan terbuka buat bencana datang. Jalan tolnya udah kasar dan retak kan? Domino berikutnya pun siap jatuh. Kemacetan total. Bukan cuma lalu lintasnya melambat, tapi benar-benar berhenti total. Dalam istilah medis, ini namanya trombosis, pembentukan gumpalan darah yang nggak normal yang mengubah jalan raya kita jadi jalan buntu. Ternyata ada resep klasik buat bikin bencana ini. Namanya Trias-Virchow. Bahannya ada 3. Pertama, jalan yang rusak, yaitu endotel yang luka tadi. Kedua, aliran darah yang kacau balau, kayak pusaran air di sungai. Dan yang ketiga, darah yang sifatnya terlalu lengket atau gampang beku. Campur ketiganya, dan boom! Terciptalah badai yang sempurna di pembuluh darah. Gumpalan darah atau trombus ini punya 2 kemungkinan nasib. Skenario terbaiknya, tubuh kita jadi pahlawan super, berhasil ngelawan dan ngebersihin jalanan itu lagi. Tapi skenario terburuknya, ada serpihan kecil dari gumpalan itu yang pecah. Serpihan ini jadi semacam rudal maut, namanya embolus, yang melesat liar di aliran darah, siap-siap nyangkut di pembuluh darah yang lebih sempit, entah itu di paru-paru atau di otak. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Bukan lagi soal jalan tolnya yang macet, tapi soal kota-kota yang butuh pasokan dari situ, alias sel-sel tubuh kita. Waktu pasokan darah berhenti, sel-sel ini mulai kelaparan oksigen. Sebuah hitung mundur biologis yang sangat dramatis pun dimulai. Yuk kita lihat detik-detik terakhir sebuah sel. Pertama, oksigen berhenti. Pabrik energinya langsung mati total. Dalam kepanikan, si sel nyalain mode darurat. Tapi mode ini malah menghasilkan asam beracun. Terus, pompanya gagal dan si sel mulai tenggelam dari dalam, bengkak karena cairan. Dan pukulan terakhirnya, banjir kalsium yang memicu tombol penghancuran diri. Ini proses kematian sel yang cepat, brutal, dan ya, nggak bisa dihindarin. Dari yang tadinya cuma macet di satu titik, efek dominonya bisa terus berlanjut sampai jadi kayak mati lampu di seluruh kota.
Kondisi inilah yang kita sebut shock, sebuah kegagalan sirkulasi total di mana seluruh tubuh nggak dapat aliran darah yang cukup. Ada beberapa skenario gimana sistem ini bisa ambruk total. Gimana kalau pompanya sendiri, yaitu jantung, yang rusak? Itu namanya shock kardiogenik. Atau gimana kalau mobil di jalan tolnya kurang banyak, alias volume darahnya kurang? Itu shock hipovolemik. Ada lagi yang aneh, gimana kalau semua jalan tolnya tiba-tiba melebar jadi lapangan raksasa sampai tekanannya hilang? Itu namanya shock distributif. 3 skenario beda tapi ujung-ujungnya sama, bencana. Shock itu bukan kayak saklar on-off loh, tapi lebih mirip lereng yang licin. Awalnya tubuh kita berjuang mati-matian, masuk ke fase kompensasi. Tapi waktu pertahanannya mulai jebol, kita masuk ke fase progresif, di mana kerusakan mulai menyebar kayak api. Sampai akhirnya kita tiba di titik akhir, fase irreversible. Di titik ini, kerusakannya udah terlalu parah, nggak ada jalan kembali. Nah, setelah bencana ini terjadi, gimana caranya kita tahu apa yang sebetulnya terjadi? Disinilah kedokteran modern bekerja, kayak tim forensik di TKP, yang bisa baca petunjuk-petunjuk kimia dan fisik yang ditinggalkan oleh krisis ini. Bukti fisik pertama yang kita temukan di TKP namanya infark, sebuah area jaringan yang sudah mati, kayak kota yang ditinggalkan. Biasanya ada 2 jenis, ada infark putih di organ padat kayak jantung, areanya kelihatan pucat. Terus ada infark merah di jaringan kayak paru-paru, di mana darah merembes ke area yang mati dan meninggalkan noda kayak memar yang mengerikan. Oke, sekarang kita cek petunjuk kimianya di dalam darah. Petunjuk nomor 1, laktat. Masih ingat kan sel-sel yang panik tadi yang pakai mode darurat? Nah, laktat ini kayak asap knalpot dari mode darurat itu. Kalau kadar laktat dalam darah tinggi, itu seperti menemukan banyak asap tanpa api. Bukti kuat bahwa di suatu tempat di tubuh, sel-sel sedang kelaparan oksigen secara massal. Petunjuk forensik kedua kita namanya D-dimer. Bayangin ini kayak serpihan-serpihan sisa pertempuran antara tubuh kita melawan gumpalan darah. Ini adalah sisa-sisa yang tertinggal waktu tubuh berusaha keras menghancurkan kemacetan berbahaya itu. Jadi kalau kadar D-dimer tinggi, itu bukti kuat banget kalau di dalam tubuh lagi ada perang melawan sumbatan besar. Jadi, kita udah ngikutin perjalanannya nih, dari satu titik tekanan kecil sampai ke penyumbatan, kematian sel, dan akhirnya kegagalan sistem total. Ini jadi pengingat yang kuat banget ya, betapa rapuhnya keseimbangan yang menopang hidup kita setiap detiknya. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita, setelah tahu betapa mudahnya rantai domino ini jatuh, apa yang bakal kita lakukan hari ini untuk melindungi dan menjaga keajaiban di dalam diri kita ini?